Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini Ufida akan melanjutkan penjelasan tentang surat Al-Kautsar pada pertemuan kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Kautsar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita bernilai bermanfaat bagi kita semua, bernilai amal soleh bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kandungan surat Al-Kautsar ini berisi tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Nah, dalam surat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk melakukan sholat dan menyembelih binatang kurban. Nah, orang-orang yang sholat dan menyembelih binatang kurban merupakan salah satu cara bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan bentuk hablum minallah. Karena hablum minallah ini artinya yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya atau manusia dengan Allah. Itu dinamakan hablum minallah. Karena dengan sholat kita menjalin hubungan dengan Allah. Orang yang sering menjalin hubungan dengan Allah semakin dekat dengannya. Dengan itu Allah akan menyayangi orang tersebut. Nah, dengan sholat kita juga dilatih untuk tidak merasa sombong. Nah, ketika kita sholat, ketika kita sujud, ketika kita sujud itulah kita merasa sangat rendah karena kita hanyalah manusia yang diciptakan Allah dan Allah itu kedudukannya sangat tinggi. Nah, maka dari itu kita tidak boleh sombong karena yang sombong itu hanya milik Allah. Kesombongan itu hanya milik Allah. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Karena Allah itu maha berkehendak, maha semua-muanya ya. Nah, orang yang sedang menjalankan sholat sebenarnya sedang menampakkan kebutuhan kepada Allah. Nah, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Bagaimanapun kuatnya manusia tersebut, Allah lah yang terkuat karena Allah adalah maha kuat. Nah, mau dia kaya, cantik, punya semuanya yang ada di dunia ini, namun Allah lah tetap yang terhebat. Maka dari itu kita membutuhkan dan berkewajiban untuk menyembah Allah karena Allah lah yang telah menciptakan kita semua. Nah, sholat yang kita wajib kerjakan yaitu ada 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asyar, maghrib, kemudian isya. Nah, pada saat menyambut kelahiran seorang bayi, orang tua kita juga akan menyembelih binatang. Nah, itu yang dinamakan akikoh. Nah, itu salah satu cara bagaimana orang tersebut bersyukur kepada Allah atas kelahirannya ya. Namun dengan menyembelih binatang kurban membuktikan bahwa kita bersedia mengkorbankan harta yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, pada tetangga-tetangga kita. Nah, itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, di akhir surat Al-Kautsar ini Allah menjelaskan bahwa yang pantas disebut Al-Abtar bukanlah Nabi Muhammad, tapi orang-orang kafirlah Al-Abtar itu. Nah, Al-Abtar ini tadi kan seperti ini. Nah, orang-orang tersebut itu terputus dari rahmat Allah akibat kesombongannya. Nah, jadi bukan Nabi Muhammad yang al-abtar atau yang terputus dari rahmat Allah, namun orang-orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau menyembah Allah, tidak mau mempercayai adanya Allah, itulah orang-orang yang terputus dari kasih sayang Allah, dinamakan al-abtar. Nah, surat Al-Kautsar diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad
merupakan hiburan bagi Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad dilanda kesedihan karena orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad sangat sedih karena telah meninggal semua anak laki-laki Nabi Muhammad yang terakhir, yaitu Ibrahim. Ibrahim merupakan salah satu anak Nabi Muhammad yang terakhir meninggal di Madinah. Usianya baru 16 bulan. Sebelum itu ketika masih di Mekah, dua anak laki Nabi Muhammad juga meninggal dunia, yaitu Qasim dan Abdullah. Sedangkan putri-putrinya bernama Zainab, Ruqayyah, serta Ummul Kulsum juga meninggal dunia. Nah, karena meninggal dunia anak-anak Nabi Muhammad SAW tersebut, orang-orang kafir Quraisy ini mentertawakan serta mengejek Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad merasa sangat sedih. Untuk itu turunlah surat Al-Kautsar ini untuk menghibur Nabi Muhammad. Tuh. Nah, meninggalnya semua putra Nabi Muhammad yang membuat orang-orang kafir ini gembira. Menurut mereka dakwah Nabi Muhammad tidak akan berlanjut. Nah, karena tidak ada yang akan menjadi penerusnya, sehingga surat yang diturunkan oleh Allah ini menjadi pelipur lara atau penghibur Nabi Muhammad, karena surat ini menjelaskan bahwa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam begitu berlimpah. Buktinya, meskipun Nabi Muhammad ditinggal oleh putra-putrinya, Islam tetaplah berkembang ke seluruh pelosok dunia sampai saat ini, hingga kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin penjelasan Ustazah cukup sampai ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Dan marilah kita akhiri pembelajaran Ustazah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.